profil dari puskesmas tersebut, yaitu berdiri sejak tahun 2002 yang berlokasi di daerah yang tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten X yang memiliki 25 orang staf. Di antaranya ada 1 nutrisionis, 2 orang bidan, dan 3 orang perawat yang merupakan tenaga senior yang berkarir sudah cukup lama. Di sini permasalahan yang terjadi ialah partisipasi anggota puskesmas yang semula cukup baik, akhir-akhir ini cenderung menurun yang berdampak pada penurunan target pencapaian kinerja puskesmas Y. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala puskesmas Y yang baru diangkat ialah merupakan mutasi dari puskesmas Z, yang dimana sikap atau perilaku yang ditunjukkan pimpinan puskesmas yang baru adalah temperamen, emosional, dan cenderung lebih sering dalam membuat keputusan secara mandiri atau one man show. Nah, pada pertemuan bulanan, kepala puskesmas menegur keras staf puskesmas dan menyatakan kekecewaannya tentang mundurnya kinerja puskesmas, serta membuat surat peringatan yang ditujukan untuk staf yang dianggapnya bertanggung jawab atas penurunan capaian kinerja puskesmas yang dipimpinnya. Beberapa staf puskesmas yang hadir di pertemuan mereka dilecehkan sehingga mereka menentang keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan. Baik, pada pemecahan permasalahan atau problem solving kali ini, bagaimana menurut saudara apa yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan tersebut? Baik, menurut pendapat saya, penyebab dari timbulnya permasalahan yang ada di puskesmas Y ialah karena cara pemimpin yang memimpin puskesmas Y yang dinilai sangat egois, yang selalu membuat keputusan secara sepihak karena penurunan capaian kinerja puskesmas Y, dan menyalahkan staf puskesmas yang membuat staf puskesmas merasa dilecehkan dan dihina oleh kepala puskesmas Y. Lalu yang berperan atas kasus permasalahan tadi ialah kepala puskesmas Y dan staf. Kepentingan masing-masing individu dilihat dari posisinya ialah kepala dinas Kemenkes berada di posisi top manager dengan kepentingan atau tugas membuat konsep dan menyusun perencanaan. Lalu untuk kepala puskesmas Y berada di posisi middle manager dengan kepentingan atau tugas membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah mencapai target bisnis. Staf di puskesmas Y berada di posisi low manager di puskesmas Y dalam kepentingan atau tugas menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawannya. Lalu, apa peran nutrisionis dari ketidak tercapaian 3 indikator capaian indeks keluarga sehat puskesmas Y? Jadi, peran nutrisionis yaitu balita mendapatkan pemantauan. Peran dari nutrisionis dari ketidaktercapaiannya 3 indikator capaian indeks keluarga sehat puskesmas Y ialah balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan yang baik oleh bidan maupun ahli gizi. Seharusnya nutrisionis di puskesmas Y selalu memantau pertumbuhan balita agar balita tersebut mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jika tidak ada pemantauan dari nutrisionis dari puskesmas Y, maka banyak balita di Kabupaten X akan mengalami permasalahan gizi yang buruk. Peran nutrisionis semestinya ialah melakukan pemantauan balita di Kabupaten X secara teratur, entah itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, agar balita di Kabupaten X mendapatkan pelayanan yang layak untuk terhindar dari masalah-masalah gizi yang buruk di pertumbuhan balita di Kabupaten X tersebut. Lalu, pendapat tentang keputusan kepala puskesmas dalam mengeluarkan keputusan, apakah itu membenarkan atau tidak membenarkan? Menurut saya tidak membenarkan hal tersebut, karena menurut saya kepala puskesmas Y sangat egois dan temperamental. Dia selalu mengambil keputusan secara sepihak dan menyalahkan stafnya dalam penurunan capaian kinerja puskesmas Y. Yang harus dilakukan oleh kepala puskesmas Y untuk menghadapi permasalahan ialah dengan membicarakannya baik-baik pada stafnya, kenapa capaian kerja puskesmas Y menurun, dan seharusnya dia bisa menjadi contoh stafnya karena dia adalah seorang pemimpin
pemimpin dan dia harus berkomunikasi dengan baik kepada stafnya ataupun kepada perangkat dari Kabupaten X tersebut. Apabila jika saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X yang membawahi Puskesmas Y, intervensi yang harus saya lakukan kepada dinas ialah saya akan turun langsung ke Kabupaten X dan mensurvei Puskesmas Y mengapa terdapat 3 indikator yang belum tercapai dan memberi arahan kepada puskesmas tersebut agar bekerja lebih baik dan lebih keras lagi untuk memenuhi capaian indikator yang belum terpenuhi, karena itu sangat diperlukan bagi warga Kabupaten X yang bisa berpotensi besar apabila semua ini tidak sesuai pada planning atau dampak positif dan dampak negatif dari intervensi yang dilakukan oleh kepala dinas. Ya, salah satunya dampak positifnya bisa mengkoreksi kinerja staf dan sifat pemimpin puskesmas. Lalu dampak negatifnya ialah kinerja puskesmas yang menurun, lalu mungkin puskesmas dia akan bangkrut karena kinerja kurang dan pemimpin akan turun jabatan karena dia kurang berkomunikasi dan gaya kepemimpinannya yang kurang. Yang perlu dilakukan atas pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten X kepada Kepala Puskesmas dan para pegawai yang tidak puas dengan kebijakan pemimpinnya ialah dengan adanya pembinaan pada Kepala Puskesmas dan karyawan yang tidak puas dengan kinerja kepemimpinan, karena jika tidak ada pembinaan pada Kepala Puskesmas maka dia akan selalu bersikap semaunya sampai di kemudian hari dan itu sangat menimbulkan dampak yang negatif bagi kedepannya. Lalu dia ialah seorang pemimpin yang harus jadi contoh untuk pegawainya dan untuk pegawainya harus dikasih pembinaan untuk bekerja lebih giat untuk kesejahteraan keluarga di Kabupaten X tersebut. Baik, mungkin itu saja dari penyelesaian kasus di atas, yaitu kasus oleh Puskesmas Y di Kabupaten X